Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Carolina Saragih selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Pendidikan untuk Membangun Generasi Muda yang Berkarakter. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 130 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Ialah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, dan kita kenal sebagai pelopor pendidikan dan sebagai bapak pendidikan, juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Semangat dan kegigihan beliau sudah sepantasnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, terlebih lagi kita saat ini hidup di alam kemerdekaan tanpa adanya intimidasi. Kita adalah sebagai generasi muda penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu di bidang ekonomi, teknologi dan informasi, juga dalam persenjataan dan pertahanan. Kita hidup dalam kemajemukan baik suku, budaya, ras, dan agama, yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Namun di sisi lain, kesemuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan. Tentu kita tidak ingin seperti dulu yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu sara, ras, dan agama. Hadirin yang berbahagia, menyikapi apa yang saya sampaikan tadi, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor terpenting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, dan negara-negara barat maupun negara-negara Eropa lainnya. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan aspek-aspek lainnya. Dan kesemuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara maju, dan sudahkah kita menjadi bangsa yang mandiri? Harus kita akui, kita masih jauh dari semua yang dicita-citakan para pejuang yang mendahului kita. Bahkan sangat miris kita juga harus mengakui bahwa masih banyak di luaran sana
orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi, dan sebagian lainnya hanya sampai tingkat dasar karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Mereka lebih bekerja keras untuk bekerja di usia dini untuk mendapatkan penghidupan ketimbang duduk di bangku sekolah yang mereka anggap hanya menambah beban hidup dan membuang-buang waktu. Lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi menjadi dua penyebab terbesar para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tentu ini menjadi tugas kita semua sebagai elemen bangsa agar semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Hadirin yang berbahagia, mencetak generasi muda yang cerdas dan berkarakter dapat tercipta dengan adanya dukungan dari semua elemen. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dan meringankan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik itu dengan program-program sekolah gratis maupun tunjangan beasiswa lainnya. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan hendaknya terus menggali dan menerapkan sistem pendidikan yang bermutu. Kemudian untuk para orang tua hendaknya menjadi motivator bagi anak-anak mereka untuk semangat menimba ilmu. Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa hendaknya konsisten dan bersungguh-sungguh belajar dalam menempuh pendidikan. Dengan adanya dukungan dari semua komponen dan mensinergikan semua elemen dalam satu pemikiran dan cita-cita untuk memajukan pendidikan, bukan sesuatu yang mustahil, negara ini akan mampu menjadi negara yang besar, maju, dan disegani oleh negara lain. Terlebih lagi, Indonesia pada hakikatnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dan jika dikelola dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, tentu sangat mudah untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri pidato tentang pendidikan ini, kembali saya tekankan baik itu untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya bahwa pendidikan tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.